رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperkenankan berjumpa kembali di majelis ilmu yang kita selalu berniat dan berharap mudah-mudahan kegiatan ini bujur-bujur membawa kita pada keridhaan Allah dan kebaikan-kebaikan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Khulasatul Akhlaq As-Salafis Saleh. Di pertemuan terakhir kita masih membahas seputar wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, termasuk daripada akhlak atau sifat-sifat dari para salafun saleh, kathratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim wa khawfuhum min dukhulir riya'i fi dzalik. Bersangatan ikhlasnya mereka para salaf di dalam ilmu, di dalam amal, dan mereka takut akan masuknya riya di dalam ilmu dan amalnya. Ulama salaf bahari was-was tarus dan takutan tarus kalau pina ilmu dan amal babuhan sidin dimasuki penyakit hati yang disebut riya, baik di dalam mengajar ilmu, baik di dalam menyampaikan ilmu, baik di dalam berbincang seputar ilmu, baik di dalam menuntut ilmu, baik dalam pengamalan ilmu, baik di dalam ibadah yang merupakan buah dari ilmu. Sabarataan itu ulama salaf bahari selalu takutan dan was-was tarus kalau pina dimasuki riya di dalam praktek-prakteknya. Setiap mengajar takutan kalau pina ada unsur riya. Bukan berarti kemudian ampih mengajar, tetap mengajar, tapi selalu mawas diri, ingat diri, hati-hati dengan munculnya benih-benih kehendak dinilai baik oleh manusia di balik inya mengajar ilmu. Selalu takutan dimasuki riya. Bahkan sebahagian ulama salaf tiap ampih tuntung belajar, tiap selesai majelis ilmu yang sidin mengajar di situ, sidin menyuruh sabarataan jamaah menutup kegiatan dengan istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Simbol bahwa tetap selalu merasa kada bersih hati ini. Ada terus terkadang lintasan hati kehendak
dipuja, dipuji, atau dieluk-elukan orang lain. Maka pian berbicara riya dalam ilmu, dalam masalah mengajar dan lain-lain, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu luar biasa mengupas contoh-contohnya. Imam Al-Ghazali itu pakar di dalam permasalahan hati. Kitab Ihya 4 juz itu luar biasa isinya. Bahkan sebahagian ulama saking memujinya dengan kitab Ihya Imam Al-Ghazali, mereka berucap kadal Ihya an yakuna Qur'anan. Hampir aja Ihya tu nang kayak Quran. Tapi kada sama Quran karena susunan manusia. Cuma isinya tuh luar biasa. Hal-hal nang kada terpikir oleh kita dikupas oleh Imam Al-Ghazali. Termasuk tentang contoh-contoh ragam-ragam gambaran riya di dalam beragama. Kada Bapak, malam ini kita baca. Di dalam Ihya, Imam Al-Ghazali mencontohkan macam-macam riya di dalam praktek keagamaan, termasuk jarasidin ar-riya'u bil qawli, riya di dalam tutur kata. Nah, ini pelajaran kesan kita. Tapi ingat, bukan hal yang dibacakan ini karena jadi bahan kita menilai orang. Jangan. Karena kita masing-masing mengetahui hati kita aja. Hati orang kita kada tahu. Letak riya itu di hati. Gasan kita, Imam Ghazali itu mengupas. Ujar Imam Al-Ghazali, wariya'u ahli dini bil wa'zi wa tadhkiri wa nutqi bil hikmati. Contoh praktek riya di dalam keagamaan seperti di dalam menyampaikan ceramah. Ketika jamaah banyak beristilah, si pelaku ini membaiki kalimat-kalimat yang inya sampaikan dalam ceramahnya. Karena orang banyak. Ketika nang dihadapi banyak orangnya, tambah semangat dalam berceramah. Ketika nang dihadapi balima basapuluh, pengulir. Bebayanya. Itu ngarannya ar-riya bil wa'zi. Riya dengan cara menyampaikan ceramah. Ini berlaku juga dengan kita orang awam. Kita memberi nasihat pada orang lain. Ketika di tengah orang banyak ada yang melihati, semangat kita memberi nasihat, keluar kata-kata bijak. Wow. Maka muha itu model Pak Alimnya. Bahnya berduaan, bungul tambuk nasihatnya. Batangah orang banyak, wah bagus kalimatnya, supaya yang lain terpukau. Itu ar-riya bil wa'zi. Wa tadhkir, sama riya di dalam memperingatkan kepada orang lain akan hal-hal yang inya peringatkan. Surga, neraka. Bujur kalimat yang disampaikan tuh keagamaan baik. Tapi si pelaku tadi niatnya supaya orang menilai inya alim. Supaya menilai inya ini berilmu dan semacamnya. Begitu pula an-nutqu bil hikmah. Berucap dengan kalimat-kalimat bijak. Bisa juga jadi riya, jadi Imam Al-Ghazali. Harap mengubah kata-kata yang bijak. Hati berkeinginan untuk memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Wow.
terpukau buhan binian, masya Allah. Nah, itu buhan nang pujangga medsos biasanya. Nang bujangan lakiannya, nang duda lakiannya. Menyusun kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Inilah, itulah, pancila tumbus. Tujuannya nang apa? Ria, supaya banyak janda-janda, gadis-gadis terpukau dengan kalimatnya. Itu an-nutqu bil hikmah. Wa hifdzul akhbar wal athar li ajlil isti'mal fil muhawarah izharan li ghazaratil ilmi wa dalalatan ala syiddatil inayati bi ahwali salafis salihin. Nah, ini ngeri. Contoh riya lagi di dalam penyampaian ilmu, ujar Imam Al-Ghazali, contoh lain dari riya dalam menyampaikan ilmu, hifdzul akhbar wal athar, beristilah mahafali riwayat-riwayat hadits kursi ka, apapun yang berkaitan dengan al-akhbar, ayat-ayat Quran, hadits-hadits. Kemudian wal athar, mahafali ucapan-ucapan dari para sahabat, tabi'in, atau ucapan ulama fulan dan yang lain. Tujuannya mengapa mahafali itu semua? Li ajril isti'mal fil muhawarah. Gasan dipakai ketika berbincang-bincang lawan orang lain. Gasan dipakai untuk bercakap-cakap dengan orang-orang lain yang dijumpai. Keluar hadits mahadits bepandiran lawan kawanan, keluar papadah ulama, keluar penyampaian-penyampaian ulama. Tujuannya izharan, untuk menampakkan li ghazaratil ilmi, bahwa ilmunya luas. Wa dalalatan ala syiddatil inayati bi ahwali salafis salihin, dan dengan tujuan agar nang dibawai bepandir, agar orang sekitar bisa mengetahui bahwa inya ini bujur-bujur kisahnya memperhatikan tentang bagaimana kisah salaf soleh bahari-bahari. Istilah jadi Imam Ghazali, mahafal hadis, mahafal ucapan ulama, tujuannya gesan bepandiran lawan orang banyak. Setelah itu agar orang yang dipandiri tahu bahwa inya ini ilmunya luas. Nah, niatnya itu agar yang dipandiri ini mengetahui bahwa inya ini peduli benar kisahnya dengan cerita para salaf bahari. Itu bagian dari contoh riya juga jadi Imam Ghazali. Mengumpulkan papadahan ulama-ulama, dicatati, dihafali. Sekira kena pas tulak bagawi di kantor lawan kekawanan, lagi istirahat ke apakah bepandiran, ikan tahulah ulama fulan berkata sekian-sekian, sekian-sekian, lalu kawan berdecak kagum, subhanallah, ikam ni alim, himungnya dapat ucapan gitu, karena tujuan asal dari awal kayak itu. Nah, itu jadi Imam Ghazali contoh riya dengan ilmu tadi. Tetapi kalau tujuannya baik, memang dakwah dan syiar dan kadada sedikit pun dalam hati supaya dipadakan alim, beda hal. Baik tujuan menghafalnya. Ini kada. Menghafali tujuannya supaya orang tahu aku luas ilmu. Aku nih menuntut ilmu. Aku nih alim. Aku nih banyak bisi guru dan semacamnya. La ilaha illallah. Wa tahriku syafataini bidzikri fi mahdharin nas. Contoh riya dalam agama lagi jar Imam Al-Ghazali, tahriku syafataini, menggerak-gerakkan kedua bibir, bibir atas dan bawah, bidzikri dengan berzikir, fi mahdharin nas, di hadapan orang banyak, di hadapan banyak manusia.
menggerak-gerakkan bibir atas dan bawahnya dengan zikir di tengah orang banyak. Stop. Anu jerkawan, ada lagi kembisi. Stop dulu. Kadang menjawab, tetap berzikir. Stop. Di tengah orang banyak, belum selesai. Kadang bergerak marah, zikirnya ada. Pandiri orang anu kayak apa? Tahriku syafatain. Imam Ghazali di Bahasidin menggerakkan bibir dengan tujuan agar orang lain tahu inya lagi berzikir. Di tengah orang banyak sorangan di kamar. Nganga kolir berzikir. Tasbih kada tercapai, banyak tengah orang banyak. Dipanggil orang. Intinya hati tadilah. Cuma kalau masalah zikir, adab ketika kita berbincang lawan orang, putus saja zikir itu. Lain kalau sembahyang fardu. Kalau zikir orang memandiri, jawab pandiran orang tadi. Itu adab ngarannya. Kalau hendak berzikir jangan tengah orang banyak dalam aktivitas. Ba'diyah sholat bisa zikir atau menghadang azan bisa zikir. Jangan lagi paharat beraktivitas di pasar misalnya. Inya nih ibarat acil warung, tukang jualnya berjualan nasi kuning. Kurang bertukar iwak ayam ada kan aja. Inta lu bang. Banyak di rumah ini. Nah ini ujar Imam Ghazali, tahriku syafataini bizikri fi mahdarin nas. Imam Ghazali itu dalam ketika mengupas, mencontohkan. Bahkan dari Imam Al-Ghazali contoh riya lagi di dalam keagamaan. Wal amri bil ma'rufi wal nahi 'anil munkari bimashhadil khalqi. Mengajak pada kebaikan, amar ma'ruf, bahkan mencegah dari kemungkaran, melarang kemungkaran bimashhadil khalqi, ketika disaksikan oleh banyak makhluk, banyak manusia. Ketika disaksikan banyak manusia, piragah mengajak kebaikan, menyeru untuk berbuat ma'ruf kebaikan. Atau ketika disaksikan banyak manusia, piragah anti kemungkaran. Apa itu? Haram jablay itu. Kada boleh ada warung-warung nang kadap-kadap remang-remang. Kada boleh karena banyak nama lihat. Jadi menampakkan murkanya terhadap kemaksiatan. Bahnya dapat WA dari si jablay. Kupotong 50% gesan pian jam. Gas dia langsung. Tengah orang banyak menampakkan anti kemungkaran, banyak di Japri Jablay, di korting 50%, gas dia. Tolak gas dia. Ayo jaga. Itu ngarannya amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar bimashhadil khalqi. Ketika disaksikan orang wara menampakkan inya cinta kebaikan, benci kemungkaran. Supaya dinilai inya ini orang soleh gitu. La ilaha illallah. Wa idharil ghadabi lil munkarat wa idharil asafi ala muqarafatin nas lil ma'asi. Termasuk juga bentuk riya dalam keagamaan dan Imam Al-Ghazali beristilah menampakkan rasa murka, rasa marah terhadap kemungkaran yang tadi ulun bahas. Sengaja menampakkan umpat sarik juga terhadap kemaksiatan di tengah orang banyak. Kadang itu mabuk-mabuk haram. Obat-obatan terlarang haram. Sabu haram di kantong 2 gram.
Nah, la ilaha illallah. Wa idharil asafi ala mukharafatin nas lil ma'asi. Termasuk ria dalam keagamaan pula, jar Imam Al-Ghazali, menampakkan rasa kesal, rasa sesal. Menampakkan rasa sesal terhadap orang lain, manusia lain yang menggawi akan maksiat-maksiat. Lagi bepandiran lawan orang, berkumpulan. Orang-orang memandirakan tentang anukam di daerah Ninto, wah ini banyak nang mabuk, banyak nang pemainan, banyak nang main binian, ini itu pokoknya maksiat. Inya di tengah situ umpat mendengar dan orang melihat ke inya. Lalu inya menampakkan kesan-kesan inya tuh sesal dengan hal tersebut. Artinya, ya Allah, kalau pindah bala turun ke kampung ya. Padahal 10 menit kemudian nyompat ke sana. Menampakkan rasa inya ini muta'assif dalam bahasa Arab. Merasa kenapa sahabat orang bermaksiat. Menampakkan marah ekspresi itu bahwa inya pun anti maksiat ketika di tengah orang banyak. Padahal niatnya supaya inya dinilai sebagai orang soleh. Itu contoh juga. Ngerinya. Menampakkan rasa sesal dengan kemaksiatan yang digawi orang. Wa tad'ifi sauti fil kalam. Termasuk bentuk ria dari Imam Ghazali dalam keagamaan, menghaluskan suara, melemahkan suara ketika berpandir. Beristilah berpandir dilembut-lembutkan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya berharap agar seluruh jamaah di sini diampuni oleh Allah. Kan ulun kada biasa berpandir kayak itu. Tiba-tiba ulun rubah beristilah berpandir dengan gaya itu. Niatnya supaya orang menilai ulun ni orang apik. Ulun ni orang yang hati-hati berpandir. Niatnya agar orang menilai ulun kayak itu. Padahal kan normalnya ulun berpandir kayak ini, Pak. Biasa dalam baca kitab. Lalu tiba-tiba suatu hari misal ulun seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Sampai tak korehing ulun. Ulun jatah korehing kayak itu. Harapan kita mudah-mudahan rahmat Allah tercurahkan kepada kita. Beristilah tad'ifus saut, melemah-lemahkan suara dengan tujuan hatinya, niatnya agar orang lain menilai inya apik. Ria aja. Tapi kalau memang tujuannya mempermudah orang lain paham, itu beda hal. Kebiasaan berpandirnya laju misal. Ketika menjelaskan ilmu, ujar Imam Ghazali ini haram hukumnya. Apabila seseorang beristilah menyuarakan suaranya lambat-lambat, maka itu hukumnya haram karena maksudnya ria. Kalajuan lah. Lalu inya rubah dengan intonasi lembut karena inya sadar orang kena kada paham. Imam Ghazali berkata bahwa bentuk ria itu sekian-sekian. Niatnya bukan untuk agar orang menilainya apik, tapi memudahkan orang mencerna. Itu lain hal. Tapi ini kada dilembut-lembutakan beristilah niatnya agar orang menilai ini apik. Tad'ifu saut. Ria jadi Imam Ghazali. Gambaran contoh ria dalam keagamaan. Wa tarqiqu saut bi qira'atil Qur'an. Liyadulla bidzalik 'alal khawfi wal 'uzni wa tarqiqu saut bi qira'atil Qur'an. Termasuk bentuk ria dalam keagamaan, inya melembutkan bacaan Quran. Ketika membaca ayat Al-Quran, dilembutkannya. Atau bacaannya itu terkesan, terbawa suasana dengan isi ayat. Liyadulla bidzalik 'alal khawfi wal huzni.
untuk menunjukkan pada orang lain inya ini paham dengan apa yang inya baca dan inya terbawa suasana. Contoh, inya membaca Al-Quran bercerita tentang siksa neraka. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Di hari Jumat misal, inya sebagai imam. Ketika membaca ayat tersebut, inna ilaina iyabahum, yang kalau diterjemahkan sesungguhnya mereka itu kembali kepada kami, jar Allah. Wa inna alaina hisabahum, dan sesungguhnya hisab mereka kena kami yang menghisab, ujar Allah. Kami yang akan menghisab, mintai pertanggungjawaban mereka. Lalu ini membaca ayat tadi beristilah dikesan-kesankan, inya sabih, meresapi. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Dibacanya pulang doa setelahnya yang memang disunahkan. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ada kesan-kesan hendak tertangis. Ini imam sholat Jumat membaca ayat itu. Dibacanya doa setelah menutup ayat itu. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Tujuannya apa? Hanya mentarkik tadi supaya jamaah di belakang, wah imam kita nih top, khusyuk, hanyut, terbawa suasana. Inya pulang kita suruh kena khutbah Jumat. Hati mainan, hati bermain. Istilah memperlembut bacaan Quran, tujuannya agar jamaah yang mendengar dan menyimak tahu inya nih hanyut dengan bacaan, supaya orang tahu aku ini mengerti yang aku baca. Kayak itu dah intinya. La ilaha illallah. Agar orang mengetahui inya ini dalam keadaan takut ketika membaca, wal huzni, atau dalam keadaan lagi sedih dengan apa yang inya baca. Wadi'ai hibdil hadith wa liqa'i syuyukh, termasuk juga riya dalam keagamaan. Ujar Imam Al-Ghazali, mengklaim inya banyak hafal hadis. Dan wa liqa'i syuyukh ay iddia liqa'i syuyukh, mengklaim banyak berjumpa para tuan guru. Bagian riya dari keagamaan juga. Mengklaim, bepandir, berkisah lawan orang banyak, aku banyak bisi guru. Alim fulan yang sudah meninggal, aku sawat berguru lawan sidin. Alim fulan, wah aku pernah hadir bersalaman lagi lawan sidin. Alim fulan disambut orang, menyahut tarus. Orang berkisah alim fulan, wah aku pernah bertamu sidin tuh. Orang berkisah alim fulan, wah aku bersalaman lawan sidin. Orang berkisah alim fulan yang lain, wah aku menyurungi kopi wan sidin bahari. Berkisah alim fulan, wah sidin tuh parak lagi singgah ke rumahku. Parak lagi singgah, ada singgah. Tapi dikajal juga nih tuh. Artinya ketika bepandir lawan orang, mengklaim banyak bertamu, banyak kenal tuan guru terus. Takutnya orang berapa rukun wudhu, tapi bepada banyak kenalan tuan guru. Tapi hal-hal yang prinsip dalam agama kadang arti. Berapa rukun wudhu kada tahu. Tapi ditakuni guru fulan, wah beratan kenal lah aja. Pada cuma ikan kenal banyak tuan guru, amun ilmu sidin kada ikan ambil. Nah, itu termasuk riya dalam keagamaan. Liqa usyuyukh, ay iddia bi liqa usyuyukh. Kebanyakan aku ini sudah bertemu tuan guru, berkisah-kisahnya kayak tuan orang. Tuan guru fulan, wah aku lagi halus sidin mentahnik. Wah, aku tahu benar sidin tuh. Aku akrab lawan paman sidin dikajal juga. Paman tuan guru tuh kawan kopi hari, paman sidinnya lain sidinnya. Kajal juga dalam bahan bepandir, kana juga. La ilaha illallah. Nah, itu nang ulun lihat banyak zaman wahini. Masing-masingnya berkisah tentang guru-gurunya. Beadu kebanyakan guru.
bah ditakoni orang ikan tahulah rukun tayamum nganga-nganga. Tapi pada banyak menuntut ilmu hal-hal yang standar, yang basic-basic dalam fikih kada mengerti. Kayak apa berapa tahun menuntut ilmu, yang basic-basic kada paham. Ditakoni keluar darah di hidung batal kada puasa, batal aja. Tapi kisah banyak bertemu tuan guru, nah kayak apa gitu. Artinya banyak bertamu tapi kada mengambil ilmu sidin percuma. Begitu pula dari Imam Ghazali, wadaki ala man yarwi al hadith bi bayani khalalin fi lafdhihi liyu'rafa annahu basirun bil ahadith. Termasuk bentuk ria dalam keagamaan, teliti terhadap orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan cara ia menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam lafaz hadis yang dibacakan kepadanya. Tujuannya liyu'rafa annahu basirun bil ahadits, agar inya dikenal orang bahwa inya ini ahli di dalam ilmu hadis, ahli di dalam hadis-hadis. Mengertilah biar. Contoh lagi bepanderan lawan kakawanan membaca satu hadis tapi luput lafadznya. Innamal amalu binniyat, ujar kawan. Innamal amalu binniyat. Inya mendengar. Ulangi Bang. Innamal amalu binniyat, jangan salah itu. Yang benar adalah amal tersebut harus jamak taksir. Al-a'mal, innamal a'malu binniyat. Nang ikan baca pertama tadi salah itu. Kadada nang itu di kitab-kitab. Tujuan inya menyanggah apa yang dibaca kawan tadi. Memang kawannya salah juga memang. Tapi tujuan inya menyanggah, membujuri agar nang menyaksikan kejadian itu menilai inya nih ahli di dalam hadis-hadis. Nah ini sering terjadi bantah-membantah ini di dalam apa? Di dalam perdebatan, baik di sekolah umum atau dalam pesantren. Sekolah umum pun terjadi kadang. Di tengah perdebatan antara siswa-siswi, mohon maaf, apa yang sampeyan sampaikan tadi itu keliru. Sedangkan yang ulun lihat di halaman sekian-sekian berkata Profesor A, begini. Supaya orang lain tahu ini lebih teliti. Tahu mana yang tersalah, kalimat yang sebuting tertinggal aja tahu kayak itu. Supaya orang lain hebat, ini teliti orangnya. Dakik dalam bahasa Arab. Wah. Niatnya apa? Supaya dikenal inya teliti, ahli. Salah juga. Riak juga aja tuh. Wah, ini nang menggerogoti bebuhan siswa-siswi di sekolahan kadang. Mahasiswa-mahasiswi di fakultas kadang, wah debat A, debat B. Tujuannya supaya orang tahu, bertepuk tangan, terkagum-kagum, wah ini ahli orang nih. Wah, ahli filsafat, harap bepandir. Wah, pokoknya ini sudah tutup apotek. Paham nggak tutup apotek? Nggak ada obat. Oh, istilah anak-anak ini itu, beban itu ada arti. Artinya ada tandingan lagi dah. Tutup apotek, nggak ada obat. Jangan anak-anak ini. Itu termasuk riya di Imam Al-Ghazali. Wal mubadaratu ila annal hadits sahihun aw ghairu sahih li idhari fadli fihi. Termasuk bentuk riya dalam keagamaan juga dari Imam Al-Ghazali, berlekas-lekas untuk mengomentari hadis ini sahih, ini kada sahih, ini dhaif, ini hasan dan semacamnya. Ketika orang memandirkan hadis langsung ucapnya itu hadisnya sahih, itu dhaif, atau di kitab ulama itu hasan hadisnya. Ini cepat mengomentari ketika orang lain membacakan satu hadis. Tujuannya apa? Li'idhari fadli fihi, agar orang lain tahu inya memiliki keutamaan di dalam ilmu sanad hadis. Ini sahih, ini dhaif, ini hasan dan semacamnya. Kurang lebih kayak tadi. Begitu pula, ini contoh lain dari riya dan berkaitan dengan agama juga dari Imam Al-Ghazali. Ada bentuk riya dalam keagamaan, riya dengan memperalat atau menggunakan orang-orang yang digauli atau orang-orang yang dikawani, orang-orang yang dikenal
Ria dengan menggunakan orang yang kita kenal. Kayak apa contohnya? Kalladzi yatakallafu an yastazira 'aliman minal ulama liyuqala inna fulanan qad zara fulanan aw 'abidan minal ubbad liyuqala inna ahlad din yatabarrakuna bi ziyaratihi wa yataraddaduna ilaihi aw malikan minal muluk aw 'amilan min umali sultan liyuqal innahum yatabarrakuna bihi li'idami rutbatihi fid din. Termasuk bentuk ria dalam keagamaan yang mana lebih spesifik ke arah menggunakan orang lain sebagai alat jasan ria. Kalladzi yatakallaf, seperti seseorang yang bersusah payah, bertakalluf artinya bersusah payah, beristilah menyusahkan diri sendiri, an yastazira aliman mina ulama, untuk mendatangkan orang alim, untuk mengundang orang alim dari para ulama datang ke rumahnya, liyuqal, dengan niat agar orang lain yang mengetahui bahwa orang alim datang ke rumahnya, agar orang lain menilai inna fulanan qad zara fulan, bahwasanya orang alim je beelang kepada inya. Mengerti lah ya? Jadi beristilah yatakallaf, memaksakan diri untuk mengundang orang alim datang ke rumahnya. Yastazir aliman mina ulama. Tujuannya memaksakan diri mengundang orang alim ke rumahnya, menyinggahi rumahnya. Hanya berfoto-foto zaman ini kan kayak itu. Agar orang lain menilai, Masya Allah, orang alim fulan aja ke rumahnya singgah. Orang alim fulan ke rumahnya jauh-jauh mulai Arab datang ke rumahnya beilang, berarti orang ini spesial nih nang dielangi. Banyaklah nang itu ini. Baduyau. La ilaha illallah. Al-abidan minal ubad, atau takalluf, bersusah payah mendatangkan ahli ibadah ke rumahnya. Tujuannya liyuqal inna ahlad din yatabarrakuna bi ziyaratihi wa yataraddaduna ilaihi. Mendatangkan orang yang ahli ibadah, dikenal masyarakat ahli ibadah, datang ke rumahnya agar masyarakat menilai ahli ibadah jadi mengilangi si din berarti istimewa, ahli ibadah aja mengambil barakat ke rumah situ, berarti nang ampun rumah ini istimewa. Ya takallaf, padahal di balik layar tadi berpaksaan. Singgahi ulun lah, mengkadepian singgahi karena ulun kalau pindah ke ini, pokoknya ya takallaf, berpaksaan, atau memberi duit, beristilah banyak. Pokoknya halus ke rumah, singgah. Berapapun keluar duit, ke bapak, yang penting singgah ke rumah. Bapak-bapak lawan anak bini, upload di medsos, wah alim pulan mengelangi rumahku. Tapi kalau niatnya memang tabarruk, mengambil barakat agar orang alim menjajakan batisnya ke rumah, kada ada niat untuk viral, kada ada niat untuk diketahui orang, niatnya memang semata mencari barakah, bagus. Ini kada niatnya supaya orang lain tahu aku diilangi orang alim, diilangi Habib dari Hadramut misal. Banyak lah supaya orang tahu seberataan sekampungan, wah Habib nang jauh dari Yaman juga hilang ke rumahku. Dapat kebanggaan tersendiri, sum'ah, syuhrah dan yang lain. Sekali lagi kembali kepada hak hati. Imam Ghazali mengupas dah. Ratusan tahun yang lewat dibahas Imam Ghazali fenomena yang kayak ini. Atau malikan minal muluk au amilan min umali sultan. Atau beristilah inya mendatangkan, bersusah payah, bertakalluf, menyusahkan dirinya sendiri, mengundang raja ke rumahnya atau pejabat-pejabat daripada sultan untuk datang beelang ke rumahnya agar inya dikatakan oleh orang banyak bahwasanya para pejabat, para pemerintah, bupati je datang beristilah ke rumah inya, datang ke wadah inya mengambil barakat li'idami rutbatihi fid din, gara-gara nang ampun rumah ini tinggi kedudukannya dalam agama. Ya contoh simpelnya majelis ilmu lah itu. Atau mengadakan acara
maulid kah, Isra Mi'raj kah, di rumah mengadakan nih. Lalu mengundang para pejabat datangan. Niatnya apa? Supaya orang-orang sekitar, masyarakat yang melihat, wah pejabatnya datangan, wah bahkan menteri ada yang datang misal. Wah bupati apa lagi, wakil bupati dan yang lain. Berarti yang didatangi ini kedudukannya tinggi di mata para pejabat. Tujuannya agar dapat penilaian kayak itu. Riya, jadi Imam Al-Ghazali. Riya dengan menggunakan orang yang dikenal. Jadi kadang-kadang kebanggaan lah ketika dikunjungi oleh orang-orang besar, pejabat dan yang lainnya. Apalagi sampai diucapkan Han, pemerintah pulang, pejabat pulang, mengelangi aku nih, kayak apa buat nikah marat kalau aku, ada main dengan itu. Sudah tuntas dikupas Imam Ghazali nang kata itu. Habis dibahas Imam Ghazali dah. Ada benar nang kata itu. Justru ulama salaf bahari jauh, kadang mau parah. Bahkan himung gembira ketika kadang satu pun pejabat datang ke majelisnya. Takutan. Nah, biar paham aja pejabat wah ini kayak apa. Apalagi musim parak-parak pemilihannya. Ada yang diunting lah bahasanya. Ada udang di balik bakwan. Wa kalladhi yukthiru dzikra syuyukh liyura annahu laqiya syuyukhan katsiratan wastafada minhum fayubahi bi syuyukhihi wa mubahatuhu wa mura'atuhu tatarashahu minhu 'inda mukhasamatihi fayaqulu li ghairihi man laqita min asyuyukh wa ana qad laqitu fulanan wa fulanan wa durtul bilad wa khadamtu syuyukh wa ma yajri majrah. Termasuk bentuk riya menggunakan orang yang dikenal seperti jar Imam Al-Ghazali, seseorang yang banyak mengisahkan inya ini banyak berisi guru. Tujuannya agar inya dipandang bahwa ini banyak berjumpa atau bertemu para tuan guru. Dan agar dipandang bahwa inya banyak mengambil manfaat ilmu dari para tuan guru. Sehingga inya bisa berbangga dengan banyaknya gurunya. Dan bentuk kebanggaannya tersebut, mubahatuhu wa mura'atuhu, dan bentuk riyaknya dengan para gurunya, tatarasyahu minhu, akan menetes, akan kelihatan bahasa lainnya. Inda mukhasamati, ketika inya bakalahi pandir lawan orang lain. Orang yang riak banyak bisi guru tadi, jar Imam Ghazali akan merembes riak dalam hatinya kelihatan, keluar kelihatan orang lain ketika inya tapahwal pandir lawan orang lain. Lalu inya akan berucap dari Imam Al-Ghazali, man laqita minasyuyukh, ikam ni kisah berdebat lawan aku. Berapa ikung guru ikam? Siapa aja guru ikam na ikam jumpai? Keluar pandiran yang kayak itu jadi Imam Ghazali. Itu merembesnya sifat riya yang dalam hatinya. Ketika berdebat lawan orang, keluar kalimat-kalimat nang ikam ni berapa ikung? Garang guru ikam pina mesti berpandir lawan aku. Man laqita minasyuyukh, dan semacamnya dari Imam Al-Ghazali. Wa ana qad laqitu fulan wa fulan, aku ni sudah bertemu tuan guru A, tuan guru B. Wa dirtul bilad, dan aku sudah keliling negeri-negeri bertemu para tuan guru, alim ulama. Wa khadamtu syuyukh, aku ni sudah berkhidmat. Aku ni sudah bujur-bujur mahadam lawan tuan guru A, tuan guru B. Ikam ni bina mesti berdebat lawan aku. Itu merembes dari pemuntungannya, tanda rianya ada dalam hati jadi Imam Ghazali. Nah ini pun fenomena yang rancak muncul di akhir zaman. Berbangga banyak berisi guru. Wa ma yajri majrahu, dan bentuk-bentuk lain yang seirama, yang sealiran. Yang sealiran tentang seputar berbangga dengan banyak bisi guru. Makanya ada pepatah bijak dari beberapa ahli hikmah akhir zaman. Mereka berkata, berapa banyak orang memuji Nabi, padahal tujuannya memuji dirinya sendiri. Berapa banyak orang memuji para alim ulama, para tuan guru, padahal tujuannya memuji dirinya sendiri. Nah, mengerti lagi. Banyak orang memuji Nabi padahal memuji dirinya seorang.
Casingnya memuji Nabi, mengadakan acara, desain Nabi casingnya. Tujuannya, mengangkat ngaran pribadinya, nang ampun tempat. Casingnya memuji Tuan Guru A yang sudah meninggal. Masya Allah, alim, alamah, dipuja-puji. Tujuannya, agar inya tak angkat juga ngarannya, karena inya mengaku sebagai murid guru yang dipujinya. Nah, itu bentuk riya yang dikupas tuntas Imam Ghazali dalam Ihya. Memuji dengan Tuan Guru Fulan, almarhum yang sudah meninggal. Wah, sidin ulama, alama, ini apa-apa. Ujung-ujungnya aku pernah berguru lawan sidin. Lalu kan otomatis masyarakat mendengar, berarti ini sidin ilmunya dari guru yang dipuji itu juga. Dan semacamnya, dan semacamnya. Tujuan akhirnya dari Imam Al-Ghazali, yatlubuna bidzalik al-jaha wal manzilata fi qulubil ibad. Mereka itu mengincar kedudukan di hati para hamba-hamba Allah. Mengincar kedudukan di hati orang banyak. Memuji gurunya seorang yang sudah meninggal. Tujuannya agar inya pun dipandang oleh masyarakat banyak. Ini murid guru yang dipujinya tadi. Berarti kurang lebih lawan guru yang dipuji juga nih. Harus kita belajar lawan sidin. Harus menuntut ilmu lawan sidin. Tujuannya dapat kedudukan di hati orang banyak. Riya. Riya bil ashab wa zairin wal mukhalitin, dari Imam Al-Ghazali. Berbulik pada kitab kita yang mana salafun soleh, ulama bahari betul-betul murni ikhlas dalam ilmu dan amal, dan selalu takutan, was-was dimasuki riya di dalam praktek ilmu dan amal. Orang bahari. Sehingga apa-apa yang dicontohkan tadi jauh dari itu semua. Para ulama salaf itu menghindari akan itu semua. Apa-apa yang berbau kepada popularitas, kemasyhuran dan yang lain berjauh. Kadang-kadang drama-drama nang kisah piragah lembut bepandir, berjalan di lambat-lambati, nang kemudian bertutur kata di lembut-lembuti. Drama-drama itu kedadak salaf soleh balik. Apa adanya. Nang kadang mau kisah bertamu orang banyak, nang kadang mau kisah nang kelihatan orang kayak ini. Beristilah menyetel dirinya itu nang kayak orang nang zuhud, bepandir di lembut-lembut. Kadang itu salafun saleh. Takutan dimasuki riya dalam praktek ilmu dan amal. Biasa aja. Kada perlu nang berhimat-himat nang agar dipandang inya ni diri nang terjaga. Kadang itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan seberataan kita wabil khusus paling utama ulun pribadi dijaga oleh Allah dari hal-hal yang kada baik, hal-hal yang kada diridai oleh Allah, terutama yang berkaitan dengan isi hati kita seberataan, yang mana itu merupakan tolak ukur yang dipandang Allah baik tidaknya seorang hamba. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atya ulama, naba bil khairi wa nuqfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun, waghfir istur anta akraman satar, wa salatullahi tabshal mustafa man ilal haqi da'ana wal luma bi kitabin bihi linnasi shifa wa alal alil kirami syuraba wa ala sabil masabil huram. Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaw wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.